إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, karunia, hidayah dan taufiknya, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat keluangan waktu, nikmat kesehatan, sehingga insya Allah bersama-sama kita akan melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah berikhtiar untuk istiqomah mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul akhir nanti. Tak lupa khotib mengingatkan kepada diri khotib sendiri dan kepada para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita mantapkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bekal kehidupan kita, ya, melaksanakan berbagai macam aktivitas kita di dunia ini, dan insya Allah menjadi bekal pula ketika kita pulang kelak ke akhirat nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan kemajuan teknologi di kala kini, umat manusia, ya, kita sekalian ini sudah barang tentu mengecap manisnya, ya, baik secara personal yang berkaitan dengan urusan keluarga, masyarakat, sampai kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak lupa juga yang lekat dengan kehidupan kita, media sosial kini semakin beragam, ya, dan senantiasa membumbui jagat keseharian kita sebagai manusia, dan barang tentu menjadi wadah, ya, bagi kita sekalian untuk berekspresi dan tidak sedikit jadi penopang perekonomian. Namun jamaah sekalian, hangat di telinga kita akhir-akhir ini dan juga sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi itu sendiri, kasus perjudian online begitu marak, ya. Melansir laporan dari Drone Emprit, ya, Indonesia ditempatkan menjadi salah satu negara dengan pemain judi online terbanyak. Bahkan lewat kanal berita tempo.co, puluhan ribu anak di bawah umur terpapar bahkan candu dengan judi online. Dan kita ketahui bersama jamaah sekalian, mayoritas lewat gadget lah aksi tersebut dapat dilangsungkan. Ada pula, ya, yang kita dengar akhir-akhir ini juga kasus peretasan atau pembobolan situs. Salah satunya kemarin Pusat Data Nasional Sementara, yang dampaknya langsung terhadap keamanan data-data yang ada. Artinya menimbulkan ancaman, ya, terhadap data-data yang ada di dalam Pusat Data Nasional Sementara ini. Bahkan sehari-hari jamaah sekalian, lazim juga kita saksikan pelbagai berita hoax, ya, berseliweran di media sosial. Bahkan tidak sedikit konten-konten yang diekspresikan melalui media sosial tersebut sejatinya tak banyak mengedukasi, ya, sekedar memperbanyak konten, mengeskalasi atau meningkatkan jumlah follower semata, dan pada intinya sekedar berharap cuan makin melambung. Padahal hal tersebut amat mungkin
tidak berdampak signifikan pada keinsafan dirinya sebagai manusia, sebagai insan. Implikasi negatif ya, dari kemajuan teknologi yang tadi saya cuplik ya secara singkat, sebetulnya adalah buah dari ketidakbijaksanaan manusia dalam berinteraksi dengan teknologi itu sendiri. Seakan manusia itu luput ya, akan tempat dari sesuatu yang ada di hadapannya ya, sehingga dia tidak menempatkan sesuatu tersebut pada tempat atau batasan yang wajar. Bersandar kepada salah satu karya pemikir dari Barat ya, yang kita kenali sebagai namanya dengan Neil Postman lewat buku Teknopoli, kata beliau, manusia kini itu seakan termonopoli oleh teknologi. Kedaulatan manusia, sadar dan tidak sadar, diserahkan secara dominan kepada teknologi itu sendiri. Contoh konkretnya atau yang paling sederhana ya, adalah ketika kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu kian membuncah perkembangannya ya. Isu yang juga kerap akrab menghampiri kita adalah perkembangan AI dengan berbagai macam pengejawantahannya, katanya ya, kononnya dapat menggerus peran manusia dari waktu ke waktu. Kenapa demikian? Karena AI dianggap lebih cerdas, AI dianggap lebih jitu, bahkan lebih terampil dibandingkan manusia itu sendiri ketika diminta untuk melaksanakan pelbagai pekerjaan yang sederhana maupun yang kompleks. Kita sebut saja ya, salah satunya adalah ChatGPT ya. ChatGPT yang sering kali dipergunakan ya oleh mahasiswa begitu, ataupun bahkan dosen itu sendiri dan insan pelajar lainnya, yang kerap kali dimanfaatkan untuk menjawab pelbagai pertanyaan, sampai-sampai jamaah sekalian turut berkemampuan untuk membuat, mereview, mengkoreksi ya atau mengkurasi karya ilmiah itu sendiri ya. Nah, jadi tadinya karya ilmiah itu diproduksi oleh manusia ya, sejatinya begitu. Nah sekarang ChatGPT bisa bekerja untuk itu, bahkan di beberapa hal menunjukkan hasil yang lebih presisi, yang lebih akurat. Ya tentu pada akhirnya manusia dalam tanda petik ya, apalagi yang tidak sadar gitu ya, ataupun mungkin bahkan yang sadar, itu merasa seakan-akan perannya semakin terasingkan gitu ya dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Makanya perkembangan artificial intelligence di satu sisi dianggap juga oleh segelintir manusia sebagai ancaman bagi manusia itu sendiri. Jika kondisi demikian tidak cekatan kita tangani jamaah sekalian, secara bertahap tentunya, manusia pada akhirnya dapat mengidap amnesia perihal identitasnya. Makna kehidupan terlebih dirinya seakan dibentuk secara dominan, secara mayoritas oleh teknologi itu sendiri. Jadi teknologi yang memberikan gambaran gitu, bagaimana manusia menaruh ukuran-ukuran kehidupannya, bahkan sampai kepada memaknai dirinya sendiri ya, gitu. Lebih mengkhawatirkan jikalau pada akhirnya manusia ya, ketika berinteraksi dengan teknologi sedemikian rupa kehilangan disiplin raga, pikiran, bahkan jiwa, yang menunjukkan ketidakmampuan manusia itu sendiri menempatkan dirinya serta pelbagai hal yang berhubungan dengan dirinya pada tempat yang semestinya ya. Yang kita kenali biasanya dengan fenomena loss of adab atau kehilangan adab, kehilangan disiplin raga, pikiran, jiwa manusia itu sendiri ya, di mana dia tidak lagi mampu menempatkan dirinya pada tempatnya serta dengan pelbagai hubungan yang mengitarinya. Secara individual yang dapat kita lakukan adalah sejatinya menempuh jalan keinsafan secara bersama. Coba kita refleksikan kembali jamaah sekalian dan hayati kembali hakikat diri kita sebagai manusia. Di mana dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, "Walaqad dzara'na
li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adol. Nah, di surat Al-A'raf ayat 179 ini Allah Subhanahu wa taala sejatinya memberikan teguran kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, ya. Jadi ada ya dari kita selaku manusia, bahkan disebut sebelumnya tadi jin itu diberikan hati atau qalb oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita manusia, tetapi hati itu tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah. Dan diberikan mata, ya, tetapi mata itu tidak dipergunakan untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melihat ayat-ayatnya. Juga diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipi telinga, tetapi telinga tersebut tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayatnya Allah, ya, menyimak kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yang semacam itu, ya, adalah sejatinya secara raga memang manusia, tapi disebut di sini sebagai binatang ternak, ya, bahkan lebih sesat daripada itu, ya. Dan disebut bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang lalai, gitu. Nah, kurang lebih yang dapat kita ambil jamaah sekalian di dalam surat itu adalah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perangkat pengetahuan, ya. Namun perangkat pengetahuan itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, tidak dipergunakan secara wajar atau difungsikan secara menyimpang, ya. Manusia tersebut yang demikian maksudnya diposisikan setara dengan binatang ternak dan bahkan lebih rendah daripada itu, ya. Nah, di dalam kondisi seperti ini manusia mengalami sebetulnya fenomena yang disebut sebagai kejatuhan makna diri manusia atau kejatuhan eksistensial, gitu. Maka jamaah sekalian menjadi wajar ya jika artificial intelligence dengan pelbagai macam bentuknya yang sangat beragam sekali sekarang, gitu ya, suatu saat dapat menggilas manusia dalam pelbagai hal. Sebab manusia yang dihadapi oleh AI itu sebetulnya memang secara ragawi adalah manusia, tetapi secara ruhani, secara maknawi, hakikatnya yang demikian yang dihadapi adalah binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada itu. Jadi wajar jika AI pada satu momen bisa menggantikan manusia, ya, asal prasyarat tadi dipenuhi, ya. Ketika manusia tidak lagi bisa memfungsikan perangkat pengetahuan yang sudah Allah anugerahkan, nah saat itulah, ya, sangat mudah sekali dan tinggal menunggu waktu artificial intelligence dengan pelbagai macam perkembangannya, bahkan teknologi di luar sana menggilas peran manusia di pelbagai macam hal, ya. Atau dalam bahasa lain jamaah sekalian, ya, kondisi tersebut mencerminkan manusia yang jiwa hewaninya atau nafs al-hayawaniyahnya lebih dominan dibanding jiwa akalinya atau nafs an-natikohnya, sehingga yang dimunculkan adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari hakikat kediriannya, ya, dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah sekalian, langkah mendasar dan kontinu yang dapat kita tempuh, ya, secara bersama-sama, secara kolektif adalah terus mempelajari, memahami dan mendalami, ya, ilmu fardu ain, ya, selain fardu kifayah yang sekarang ini kita tekuni masing-masing. Yang mana ilmu fardu ain tersebut melayangkan kepada kita salah satunya perihal hakikat manusia itu sendiri, baik sebagai abid, baik sebagai khalifah, baik sebagai insan maupun makhluk ciptaan Tuhan yang tersusun atas komponen ruhani, jasmani, ya, termasuk aklu salim atau akal yang sehat yang membedakan kita dengan ciptaan Allah yang lain. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang menyingkapkan bagaimana kedudukan manusia dengan benar secara semestinya, yang kemudian tidak menjadikan manusia itu sendiri menyimpang dari makna sejatinya sebagai manusia, ya.
yang menjelaskan sebetulnya bagaimana kediriannya sebagai manusia, hubungannya dengan pencipta, relasinya atau hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, ataupun hubungannya dengan makhluk lainnya, termasuk hubungannya dengan ilmu, dengan masyarakat, dengan umat secara tepat, secara proporsional, secara adil. Di mana sejatinya jamaah sekalian, ilmu fardu ain ini adalah pengawal, pengarah bagi kelangsungan fardu kifayah yang saat ini kita jalani dan kita tekuni masing-masing. Sebagai penutup di khutbah pertama ini, khotib mengingatkan kepada diri khotib sendiri dan tentu berpesan kepada jamaah sekalian, marilah kita bersyukur, di mana salah satu bentuk atau manifestasi rasa syukur kita adalah dengan mempergunakan perangkat pengetahuan yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sebagaimana mestinya dengan seoptimal mungkin. Nah, itu penting ya. Sehingga tadi kita tidak mengalami yang disebut sebagai kejatuhan eksistensial ya, atau kejatuhan makna diri kita sebagai manusia ya, yang tadi Allah setarakan atau Allah umpamakan setara bahkan lebih rendah dibandingkan binatang ternak itu sendiri. Dan ditutup dengan Allah menyebut itulah manusia-manusia yang lalai ya. Jamaah sekalian, kita sekalian tetaplah penunggang ya atas teknologi. Bukanlah justru yang ditunggangi oleh teknologi itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, pada kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita mudah-mudahan kita senantiasa memohon ya, dibimbing, diberikan petunjuk sedemikian rupa dan diberikan kemampuan untuk memahami petunjuk yang sudah Allah hamparkan sedemikian rupa, baik berupa ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatin ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasul